Iya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini momen hari kemerdekaan, hari ulang tahun negara kita, dan saya percaya ini bukan satu kebetulan, ya. 17 Agustus itu ada di hari Minggu, tetapi ini kita jadikan kesempatan sebagai perenungan untuk kita mendoakan bangsa kita. Amin. Ya, karena saya lihat ada kostum-kostum yang menarik, kostum-kostum daerah, apalagi saya lihat ini ada pasukan hijau dengan kostumnya kayaknya ini dari Indonesia Timur, ya, bagian timur. Tapi kelihatannya mereka ini yang lebih cocok malah pakai kostum ini daripada yang Indonesia Timurnya. Ya, kalau lihat tadi mereka foto, rupanya mereka ini yang cocok, ya. Coba sekali-sekali pergi ke, ya. Saya juga punya pelayanan misi, mereka juga punya pakaian mirip-mirip seperti itu, ya. Jadi mereka balut tubuh mereka itu dengan bahan-bahan hutan, daun-daun, ya. Jadi coba sekali-sekali, ya. Mungkin Pastor Yos kalau bersedia saya ajak ke pelayanan misi. Jalan kaki sudah tidak lama sekarang. Kemarin itu 2 hari, sekarang setengah hari aja udah nyampe. Ya, ini saya pulang dari ini, kami beberapa hamba Tuhan akan naik ke tempat itu. Kami mau akan bangun tempat ibadah sementara untuk mereka. Karena mereka juga jiwa-jiwa yang perlu kita layani. Ya, jadi saya minta dukungan doa bagi jiwa-jiwa di pedalaman itu, ya. Jadi mereka harus dimenangkan, dimerdekakan, ya. Puji Tuhan. Tuhan berkati buat Ibu Gembala bersama Pastor Yos dan Keren yang boleh memberi saya kesempatan dan kepercayaan kembali lagi, ya. Saya ada di kota Surabaya dan hari ini saya diberi percayaan untuk melayani Tuhan. Saya datang bersama dengan jemaat saya. Ada satu keluarga, ya, beribadah pagi hari ini karena anaknya itu akan masuk kuliah di Ubaya, ya. Supaya orang kenal saya minta, ya, berdiri supaya, ya, atau Lucrecia aja, Eca aja berdiri supaya dikenal. Ini, ya. Jadi saya bawa jiwa untuk saudara hari ini, ya. Ya, pemudi ini dia akan berada di kota Surabaya. Saya tidak tahu apakah sudah akan menjadi orang Surabaya karena dia mau kuliah di Ubaya di Fakultas Kedokteran, ya. Saudara, ya, bisa kenal dia. Dan pemudi ini dia di tempat saya aktif di pelayanan tamburin. Jadi bisa, ya, jadi bagian dalam pelayanan, ya. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini saya tadi lihat ada tema besar gereja ini menjadi pelaku firman. Ya, ini luar biasa. Nah, mungkin sudah banyak dibahas topik-topik dalam konteks tema besar menjadi pelaku firman. Di bagian firman mana yang engkau sudah bisa mengkondisikan dirimu menjadi seorang pelaku dari firman itu. Nah, tentu kalau berbicara menjadi pelaku firman, ada banyak sekali konteks-konteks Alkitab yang membahas bagaimana orang hidup di dalam firman. Ada poin-poin, ada bagian-bagian kehidupan yang harus memang kita menjadi seorang pelaku firman. Nah, pagi hari ini kita akan membahas bagaimana kita hidup menjadi seorang pelaku firman dari hal menjadi seorang pendoa, ya. Dengan topik mendoakan orang lain. Nah, tentu ini satu topik yang sebenarnya dibutuhkan oleh gereja hari-hari ini. Ya.
Saling mendoakan itu sesuatu yang sangat penting. Karena ini akan memelihara tubuh Kristus. Kita gereja, dari sekian banyak pribadi yang hadir, bagaimana bisa menyatukan dari sekian banyak orang ini? Maka hanya satu cara, yaitu doa dan doa. Nah, mari kita memahami saudara, bahwa seruan untuk mendoakan orang lain itu sesuatu yang diharuskan. Nah, rasul-rasul dengan jemaatnya yang mula-mula itu bertumbuh dengan satu sikap mereka saling mendoakan. Nah, kita ambil saja satu tokoh Alkitab, yaitu Paulus. Paulus sering sekali dalam pelayanannya dia mendoakan orang lain dan dia meminta supaya orang lain mendoakan dia. Nah, semangat untuk mendoakan orang lain ini tentu menjadi satu hal penting di dalam membangun pelayanan dan di dalam melayani Tuhan. Paulus berkata begini saudara di dalam 1 Timotius 2. Paulus membekali Timotius sebagai anak didiknya. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama, mengenai doa jemaat ayat pertama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Pentingnya saling mendoakan. Nah, ini tindakan untuk saling mendoakan adalah satu klimaks dari satu doa. Nah, mari kita melihat dulu makna-makna doa, apa arti doa dan apa arti berdoa. Ya. Sebelum kita sampai kepada saling mendoakan, seorang pendoa harus bisa melihat apa arti sebenarnya dari doa itu. Dan apa arti berdoa. Nah, kitab Yakobus menyampaikan begini soal doa. Memang ada banyak definisi ya dengan menggunakan dasar catatan Alkitab untuk mengartikan doa. Tetapi pada prinsipnya sebenarnya doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Itu prinsipnya. Kalau ada komunikasi berarti ada hubungan. Tidak mungkin ada terjalin hubungan tanpa komunikasi. Jadi doa itu adalah komunikasi. Ada banyak orang mengibaratkan doa itu adalah senjata. Doa itu adalah nafas hidup. Memang benar. Tidak salah. Karena doa sesuatu yang penting bagi kita, anak-anak Tuhan yang menjalani hubungan dengan Tuhan. Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Itu doa. Arti doa. Bahkan Yakobus mengungkapkan mengenai kuasa doa. Dan apa arti berdoa? Itu cara kita. Tindakan kita. Berdoa. Banyak orang berdoa mungkin dengan cara menyanyi.
Dia berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara menyanyi. Dan berdoa tidak bisa ditentukan oleh tempat. Harus di gereja, tidak harus. Di rumah, di tempat kerja. Sesuai dengan selera dan kenyamanan saudara untuk berdoa. Nah, Yakobus mengungkapkan tentang doa di dalam Yakobus 5, ya. Ayat 13 mulai. Yakobus pasal 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Ya. Terserah dengan cara apa dia mau berdoa. Modelnya seperti apa, tidak ada cara berdoa yang terlalu ideal yang Alkitab katakan, tidak ada. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara apapun. Tidak ditentukan harus dengan cara begini dan begitu, enggak. Yang terpenting bagaimana komunikasi itu terjalin. Nah, dalam hal Yakobus bilang, jika ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi mengeluarkan buahnya. Ayat 19. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang dosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Bagaimana cara membuat orang berbalik dari dosanya? Orang bertobat dari dosanya. Caranya cuma apa? Mendoakan orang itu. Yakobus mengungkapkan tentang kekuatan doa. Elia bisa mengalami kuasa dan kekuatan doa. Dia berdoa, hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun. Yakobus ungkapkan bahwa orang sakit itu sembuh hanya dengan doa. Saudara, sungguh luar biasa kekuatan doa. Kenapa kok begitu berkuasanya doa itu? Karena doa itu isinya apa? Komunikasi dengan Tuhan. Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Kalau engkau mengaku sebagai orang Kristen, berarti engkau punya hubungan dengan Tuhan. Dan kalau engkau punya hubungan dengan Tuhan, engkau harus punya komunikasi dengan Tuhan. Engkau harus berkomunikasi. Itu doa. Jadi seorang pendoa yang baik, bagaimana dia melakukan
dan memperlakukan doanya itu. Melakukan. Sudah tahu doa itu berkuasa. Nah, doa itu yang berkuasa itu akan nampak jika kita berdoa. Dengan cara apa? Dengan mengimani. Doa yang berkuasa itu tidak akan menjadi apa-apa tanpa kita berdoa dan tanpa kita mengimaninya. Komunikasi dengan Tuhan tidak akan berarti apa-apa tanpa kita menjalin komunikasi dengan Tuhan, dengan iman. Jika kita sudah mendapatkan bahwa doa itu berkuasa dan kita sudah berdoa dengan iman, dan kita bisa melihat kuasa, maka doa yang berkuasa ini coba kita bagi kepada orang lain. Dengan kita mendoakan orang lain. Ya. Jadi kalau kita mendoakan orang lain itu satu tindakan kita mengkomunikasikan seseorang yang kita doakan itu kepada Tuhan. Bukan kita, bukan diri kita. Isi pembicaraan dengan Tuhan bukan tentang kita, tetapi tentang orang itu. Kalau kita mendoakan bangsa kita, negara kita, maka isi komunikasinya dengan Tuhan yaitu tentang bangsa kita, tentang negara kita. Itu yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan ingat, sudah dikatakan doa itu punya kuasa. Maka apa yang saudara doakan itu, karena dengan iman itu akan terjadi. Ada satu peristiwa, saudara, yang dialami Yesus di dalam Matius pasal 8. Bagaimana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Pasal 8 ayat 5, Matius pasal 8 ayat 5. Saya baca saja dengan cepat. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah dia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Luar biasa. Perwira ini berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Yesus, bukan tentang dirinya, tetapi tentang hambanya yang sakit. Bahkan Yesus mau datang menjenguk, melawat, membesuk, langsung ke tempat hamba yang sakit itu. Perwira bilang, "Waduh, sungguh tidak akan bukan tidak akan, tapi tidak layaklah. Cukuplah dengan kata-kata saja." Ini luar biasa. Sehingga Yesus memperhitungkan kepada perwira ini, ya. Ini suatu iman yang luar biasa yang tidak pernah dijumpai. Jadi saudara, komunikasi itu menghasilkan kuasa. Jangan anggap remeh. Saudara berdoa. Jangan anggap remeh ada komunikasi dengan Tuhan. Walaupun bukan di dalam event besar, KKR lah, doa puasa. Setiap hari saudara membangun komunikasi dengan Tuhan.
Ingat, komunikasi itu akan menghasilkan kuasa yang besar. Berkomunikasi dengan Tuhan tidak harus menunggu event atau kegiatan acara doa, enggak. Seorang pendoa yang baik, dia selalu membangun komunikasi dengan Tuhan. Saat dia bekerja, nyuci, dia nyapu, dia nyetir mobil. Karena mau berkomunikasi dengan Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Oh, enggak layak lah kalau di tempat gini, harus di tempat ini. Enggak. Dimanapun saudara bisa menjalin komunikasi kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan. Dan itu adalah doamu. Dan oleh karena itu betapa pentingnya kita yang sudah memiliki doa yang berkuasa itu. Kita yang sudah punya komunikasi dengan Tuhan, ya. Tidak ada pakai protokoler dengan Tuhan itu, enggak ada. Mau ketemu Tuhan itu, berhubungan dengan Tuhan, tidak pakai ring 1, ring 2, enggak. Itu langsung dengan Tuhan. Dan ingat, komunikasi itu adalah doa yang berkuasa. Apa yang saudara sampaikan, apa yang saudara informasikan kepada Tuhan, di dalam percakapan dan komunikasi itu dengan Tuhan, Tuhan akan dengar dan Tuhan akan jawab itu. Jangan sampai kita berdoa cuma sebatas orang tahu aja. Hati-hati kalau doa dengan tujuan supaya orang tahu kita berdoa, itu pencitraan namanya. Ya. Supaya orang tahu si A itu saya doakan, maka saya temui dia, saya doakan. Bisa, enggak apa-apa. Tapi lebih penting daripada itu, biarlah orang itu enggak pernah tahu bahwa dia saya doakan. Ya. Doa yang luar biasa, yang bisa memberi hatinya untuk orang itu, sekalipun dia tidak tahu. Tetapi kita tetap mendoakan dia. Mungkin kita pikir maka doa itu yang berkuasa jika kita berdoa langsung kepada orang itu dan orang itu mengetahuinya. Tidak, saudara. Karena ada banyak jawaban-jawaban doa yang ditulis oleh Alkitab. Itu iman dari orang lain. Ya. Jemaat mula-mula bertumbuh dengan saling mendoakan. Rasul Paulus menjadi seorang pelayan yang luar biasa. Hanya bermodalkan doa dari orang lain. Beberapa kali Paulus menyampaikan, ya, untuk meminta doa dari jemaat buat saya. Doakan saya. Supaya saya bisa memberitakan Injil. Supaya saya bisa membuka kebenaran bagi orang lain. Karena Paulus tahu bahwa tindakan untuk saling mendoakan itu di dalamnya terdapat kuasa yang besar. Dan perwira ini ya, mengalami doa itu, mengalami kuasa itu. Dia komunikasikan keadaan hambanya yang sakit. Dia tidak mau Yesus untuk datang langsung melawat. Cukup dengan satu perkataan. Maka ini satu iman yang luar biasa. Nah, pada hari ini momen hari kemerdekaan, ya, kita memperingatinya. Dan saya mau kita untuk terbebaan mendoakan negara kita. Ya. Saya yakin negara kita berdiri sampai hari ini karena doa
doa dari jemaat-jemaat Tuhan. Karena doa dari anak-anak Tuhan. Karena tidak sedikit hari-hari ini negara-negara yang hancur. Bahkan ada yang bubar. Dengan istilah chaos. Tapi saat ini negara kita masih tetap berdiri. Masih dalam kondisi nyaman. Saudara bisa beribadah. Itu semua karena doa. Oleh sebab itu terus doakan negara kita ini. Terus bawa di dalam doa negara kita ini. Karena ingat, kesejahteraan negara kita ini adalah kesejahteraan negara kita juga, saudara. Maka kita punya tanggung jawab untuk berdoa. Saya yakin semua kita hadir pagi hari ini. Kita adalah semua seorang pendoa. Kita adalah pendoa-pendoa yang dipakai Tuhan. Ya. Berdoa itu tidak nanti miliknya hamba Tuhan atau para pelayan atau para pendeta. Enggak. Berdoa itu menjadi milik kita semua. Tidak pandang bulu, saudara. Mari kita jadikan hidup kita sebagai seorang pendoa yang mau mendoakan orang lain. Ya, puji Tuhan. Saya yakin, saya percaya firman Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya.